Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adela Lailatul Muharromah. Saya dari Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi. Dalam mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, saya akan menjelaskan tentang analisis layanan konsumen yang ada di sebuah perusahaan sebagai tugas ujian akhir semester. Dari berbagai macam materi, saya tertarik mengambil analisis layanan konsumen, dikarenakan bertepatan dengan program baru yang ada di kantor saya. Hal tersebut tentunya bisa memudahkan saya untuk mengolah materi yang saya ambil. Definisi dari pelayanan atau customer service adalah setiap kegiatan yang diperuntukkan atau ditujukan untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan. Melalui pelayanan ini, keinginan dan kebutuhan pelanggan dapat terpenuhi. Tugas dari customer service sebagai berikut. 1. Membangun hubungan yang baik dengan pelanggan. 2. Melakukan penanganan terhadap keluhan-keluhan yang disampaikan konsumen. 3. Memahami produk atau jasa. 4. Mengurus administrasi. Di sini saya akan menjelaskan profil singkat perusahaan Laboratorium Klinik Populer. Laboratorium Klinik Populer ini sebagai laboratorium dengan klasifikasi pertama yang ada di Surabaya. Didirikan pada tanggal 28 April 1994. Perusahaan ini bergerak dalam bidang jasa pelayanan. Pemeriksaan laboratorium klinik selalu berupaya untuk mengejar target kegiatan usahanya dengan meningkatkan kualitas SDM dan pengadaan sarana pemeriksaan yang lengkap dan modern. Adapun layanan bidang kesehatan yang diberikan adalah pemeriksaan laboratorium klinik populer, yaitu 1. EKG atau rekam jantung dan treadmill. Yang 2. USG. Yang ketiga, spirometri. Yang keempat, program general medial check-up. Selanjutnya, gambar ini adalah tampilan dari program biosis yang ada di laboratorium klinik populer. Untuk masuk ke programnya, harus login sistem dulu, mengisi username dan password. Ya. Setelah memasuki akunnya, ada 4 menu. Yaitu ada 4, 1 pelayanan, 2 keuangan, 3 akuntansi, dan keempat inventory. Di sini saya akan membahas untuk pelayanan. Pada menu ini berfungsi untuk melakukan proses input data pasien ke software biosis. Ada beberapa hal yang sangat perlu diperhatikan dalam melakukan proses input data pasien sebagai berikut. 1. Data yang diinput harus ada sebenarnya atau data asli. Yang kedua, dilengkapi dengan tanggal lahir agar keterangan nilai normalnya dapat tertera. Untuk yang ketiga, jenis kelamin wajib diisi karena berhubungan dengan nilai normal. Yang keempat, alamat dan kota juga wajib diisi. Yang kelima, nomor handphone atau ponsel juga harus diisi agar memudahkan dalam proses pengiriman SMS dan WhatsApp gateway di software biosis. Untuk yang keenam, apabila pasien meminta hasil dikirim via email, maka alamat email pasien harus diisi. Menginput data pasien yang sudah ada. Di sini ada nomor registrasi pasien. Jika 007 itu nomor kode cabang. Yang nomor 2021 itu tahun registrasi pasien untuk pertama kali. Nomor 10 bulan registrasi pasien untuk pertama kali. Nomor 00017 yaitu daftar urut pasien yang registrasi di bulan tersebut. Apabila pasien tersebut datang dan periksa kembali, maka user harus mencari nomor registrasi yang pertama kali. Dalam hal ini, agar riwayat pemeriksaan pasien dapat urut dikelompokkan, sehingga kita mudah untuk dapat menemukan data riwayat pemeriksaan pasien tersebut. Untuk melakukan registrasi pasien, dapat diikuti dengan langkah-langkah sebagai berikut.
Jika pasien sudah pernah periksa, maka user tidak perlu memasukkan data baru. Cukup dengan mencari nama pasien, lalu klik nama pasien tersebut dan klik tombol daftar. Menginput data pasien yang baru. Apabila pasien belum pernah melakukan registrasi untuk pemeriksaan, maka klik tombol New. Masukkan data yang sesuai pada identitas pasien pada kolom kotak yang berwarna kuning, atau warna kuning harus wajib diisi. Kemudian, klik tombol kamera untuk mengambil gambar atau foto pada pasien saat melakukan registrasi. Yang ketiga, setelah data terisi semua, langsung klik save. Dan keempat, pastikan data sudah terisi semua di kolom berwarna kuning, kemudian klik daftar untuk melanjutkan proses selanjutnya. Tab APS, APD, dan kontraktor. Pada tab ini, user memilih untuk menentukan pengirim kontraktor, APS atau APD, sebelum masuk ke menu transaksi pemeriksaan. Di sini, arti dari APS yaitu atas permintaan sendiri, untuk APD yaitu atas permintaan dokter, sedangkan kontraktor yaitu atas permintaan dari perusahaan. Setelah klik daftar, pasien akan mendapatkan nomor lab. Centang pada opsi kontraktor sebelah pojok kiri atas apabila pasien mengirim dari perusahaan atau kontraktor. Kemudian hilangkan centang apabila pasien tersebut pasien APS atau APD. Yang kedua, jika pasien kontraktor, klik tambah kontraktor untuk memasukkan nama kontraktornya. 3. Jika pasien tersebut merupakan pasien APS atau APD, hilangkan tanda centang pada kontraktor sebelah pojok kiri atas. Maka secara otomatis akan berubah menjadi rawat jalan. Klik tambah pada dokter, kemudian pilih nama dokternya. Yang keempat, centang opsi home service jika tipe pasien tersebut home service. Yang kelima, centang opsi komisi dokter untuk perhitungan fee dokter secara otomatis. Yang keenam, klik next untuk melanjutkan ke proses berikutnya. Tab tes. Pada tab tes ini, user akan memasukkan nama pemeriksaan beserta harga yang sudah ditentukan. Klik tambah untuk memasukkan jenis pemeriksaan. Masukkan catatan pasien, catatan internal, dan janji hasil. Pada menu transaksi juga sudah support dengan multiple dokter pengirim. Dengan catatan pada tab APS atau APD, langsung dimasukkan 2 atau lebih nama dokter pengirim, sehingga pada proses percetakan hasil akan terbagi di 2 nama dokter tersebut dengan tes berbeda, sesuai dengan rekomendasi dari dokter pengirimnya. Di sini adalah tampilan dari janji hasil dan menghapus pemeriksaan. Untuk tampilan janji hasil ada 3, yaitu hasil selesai tanggal, 2 jam, 3 hasil yang ada berbagai macamnya. 1 diambil pasien, 2 kirim ke pasien, 3 kirim ke dokter, 4 kirim ke kontraktor, dan 5 kirim lewat email. Selanjutnya, menghapus tes pemeriksaan. Untuk menghapus tes pemeriksaan, pilih tes atau centang tes yang akan dihapus. Setelah itu, klik tambah, hapus. Setelah semua proses dijalankan, klik next untuk melanjutkan ke proses berikutnya. Tab payment. Pada tab ini, user akan memproses pembayaran pasien dengan jenis-jenis pembayaran yang sudah ditentukan, yaitu klik diskon global untuk memasukkan diskon secara keseluruhan. Jenis diskon ada 2, yaitu dalam bentuk persen dan dalam bentuk rupiah. Untuk klik payment itu untuk melakukan proses pembayaran. Pada menu payment ada 2 macam jenis pembayaran. Nah, di sini ada 2 jenis pembayarannya, yaitu tunai dan kartu. Untuk klik
payment, centang cara bayar tunai, masukkan pembayaran pada kolom bayar dan klik OK. Pembayaran kartu, klik payment, centang cara bayar kartu, pilih tipe kartu, masukkan nomor kartu, masukkan jumlah pembayaran, dan klik OK. Tab cetak. Pada tab user akan melakukan percetakan barcode, kwitansi, label, nota bahasa Indonesia, nota bahasa Inggris, kartu kontrol atau untuk pasien MCU kontraktor yang sebelumnya harus disetting terlebih dahulu di menu master test profil. Oke, di sini ada 3 macam barcode Inggris, ada nota Indonesia, dan nota bahasa. Untuk kesimpulannya dari pembahasan program BIOSIS ini yaitu untuk memudahkan dalam proses transaksi dengan dukungan fitur yang lengkap serta cara praktis dalam membuat laporan yang dapat disajikan dengan beberapa varian data dan dilengkapi dengan multi-user akses sehingga dapat diakses oleh master utama atau pengguna utama yang terpusat. Demikian penjelasan dari saya mengenai analisis layanan konsumen. Sekian dari saya, terima kasih.